Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, karuniakanlah kepada kami kuasa Roh Kudus yang dapat memimpin kami dan juga dapat membimbing kami agar kebenaran firman yang kami dengar pada malam hari ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, boleh mengubahkan hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi lebih baik lagi seturut dengan kebenaran firman-Mu itu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari kitab Keluaran pasalnya yang keempat ayat 10 sampai dengan ayat 17. Firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengatur engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, semua sehat-sehat. Kita semua ada di dalam kasih sayang Tuhan. Kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, setiap hari, setiap saat, bahkan ketika kita juga menghadapi wabah corona atau virus corona sampai saat ini yang juga belum berakhir, kita harus tetap bersukacita. Kita harus tetap mengucap syukur dalam segala keadaan ini. Dan kita tetap berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, siapa yang pernah membaca buku penginjil besar Bapak Billy Graham? Salah satu bukunya atau kesaksiannya dia mengatakan, ya, Bapak
Billy Graham ini mengatakan begini, setiap kali saya berdiri di hadapan jemaat dan setiap kali saya akan berkhotbah, lutut saya ini lemas dan saya gemetar. Tentu Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca bahkan mungkin mendengar kesaksian beliau, kita akan bertanya, bagaimana mungkin seorang pengkhotbah yang besar, seorang pengkhotbah yang luar biasa, seorang pengkhotbah yang telah memukau jutaan orang dengan khotbah-khotbahnya yang luar biasa itu tadi, terlihat gemetaran dan lututnya lemas. Lalu Bapak Billy Graham menjelaskan bahwa bukan takut dan demam panggung yang dia rasakan, bukan. Melainkan kegentaran dan ketidaklayakan dia karena dia merasa dia tidak sanggup mengemban tugas yang besar yang Tuhan berikan kepadanya itu. Jadi dia merasa bahwa sesungguhnya dia tidak layak. Dan betapa besar tugas yang Tuhan telah berikan kepadanya itu. Tetapi dia selalu dikuatkan ketika dia selalu bersandar pada Tuhan dan bukan bersandar pada kefasihannya sendiri dalam dia berbicara. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Musa diutus Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Sebab Tuhan telah mendengar dan memperhatikan seruan penderitaan umatnya itu. Oleh karena kerasnya perbudakan bagi umat Israel di Mesir itu. Dan juga yang mengingat akan perjanjian Tuhan kepada Abraham, Ishak maupun juga kepada Yakub. Namun pengutusan Tuhan ini mendapat penolakan dari Musa. Dan alasan penolakannya itu kita temukan tadi dalam bacaan kita. Pertama, karena Musa takut. Kenapa takut? Ya, Musa takut jika umatnya Israel tidak percaya kepadanya. Dan penolakan yang kedua, karena dia merasa dia tidak pandai berbicara. Namun meskipun demikian, Tuhan meneguhkan pengutusannya kepada Musa bahwa yang mengutusnya itu Tuhan, bukan orang lain. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia. Dan dalam ketidakmampuannya itu, ketidakmampuan yang disampaikannya itu, Tuhan menyatakan penyertaannya. Apa saja penyertaannya itu? Yang pertama, menyertai lidah Musa. Kemudian yang kedua, di situ ada tokoh Harun juga sebagai juru bicara. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan tongkat untuk membuat tanda mujizat. Artinya apa? Artinya segala sesuatu itu telah disediakan oleh Tuhan. Hanya tinggal Musa yang bisa mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita merenungkan pengutusan Musa ini dalam hidup kita juga, terkadang ya, ketika kita hendak melakukan sesuatu, bisa muncul berbagai macam perasaan, kita merasa tidak mampu. Jika kita melihat kenyataan yang ada pada diri kita, kita seringkali bertanya, apakah saya mampu? Apakah saya sanggup menghadapinya? Apakah saya mampu melaluinya? Apakah saya bisa menjalaninya? Ada orang yang karena ketakutannya, ketidakpercayaan dirinya, dia melihat juga kelemahan di dalam dirinya, lalu kemudian dia mundur. Dia tidak mau melakukan semua itu karena merasa dia tidak mampu. Tetapi justru ketika kita belajar di bacaan kita ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Sekalipun bagi manusia itu mustahil, namun dalam kelemahan kita ada Tuhan yang menyertai kita. Dan untuk dapat kita keluar dari keraguan kita, keluar dari ketidakpercayaan diri kita, adalah kita mengandalkan penyertaan Tuhan. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa
Dia siap memberikan penyertaannya kepada kita. Hal itu kita lihat juga dari contoh-contoh di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan dapat memakai siapapun, dapat memakai apapun. Dia memperlihatkan penyertaannya yang luar biasa. Jika dalam bacaan kita ini, Musa disertai Tuhan pada saat itu, maupun juga Tuhan memberikan tongkatnya untuk memperlihatkan tanda-tanda mujizat, ada juga dalam Alkitab kita yaitu Daud. Daud dengan tongkat dan umban ya, mendapatkan kemenangan. Atau Elia dan janda di Sarfat dipelihara juga oleh Tuhan dengan segenggam tepung dan sedikit minyak. Atau misalnya jalaknya Simon pada saat itu, jalaknya diberkati oleh Tuhan sehingga lewat 5 roti, 2 ekor ikan juga dapat memberikan makan 5.000 orang. Jadi ada begitu banyak kesaksian-kesaksian di dalam Alkitab kita yang menyatakan betapa begitu besarnya Tuhan, begitu luar biasanya penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman hidup Musa ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan sudah menetapkan rencana yang besar buat kita, bahkan sebelum kita dilahirkan. Namun terkadang kita merasa tidak mampu, kita merasa nggak layak, sehingga kita pun menolak masuk dalam rencana Tuhan itu. Ketahuilah saudara, bahwa ketika Tuhan memanggil kita, Dia sudah tahu persis bahwa kita memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk mengerjakan rencana besar dari Tuhan itu. Hanya saja kita sering tidak menyadari potensi atau karunia yang ada pada diri kita. Yang kita sadari hanyalah kelemahan kita. Yang seringkali kita sadari adalah kekurangan kita. Yang seringkali kita sadari adalah ketidakmampuan kita. Dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan memilih dan mengutus seseorang, Dia juga akan menyertainya. Dia akan melengkapinya. Sebagaimana di antara kita, di jemaat kita, GPIB Sangkakala, saudara-saudara. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita ya yang pemuda, semuanya kita dipilih, kita diutus untuk melayani Tuhan. Kita diutus menjadi pelayannya. Kita diutus untuk menjadi hambanya. Ada yang sebagai diaken, ada yang Bapak Ibu Saudara di sini yang sedang nonton? Ada? Oke. Ada yang sebagai penatua? Ada? Oke. Lalu ada diaken, ada penatua, dan masih banyak lagi. Pengurus ke-6 pelayanan kategorial. Ya, atau bahkan juga anggota panitia dan masih banyak lagi. Jangan kita mengatakan bahwa saya tidak mampu, saya nggak bisa, saya nggak pengalaman, saya sibuk dan lain sebagainya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa di tengah-tengah ketidakmampuan kita dalam melayani Tuhan, Tuhan menyempurnakan kita. Oleh sebab itu, Tuhan minta kita mau melayani Tuhan dengan semua karunia, dengan semua talenta yang kita miliki masing-masing. Saya melihat ada begitu banyak potensi dan talenta yang ada di jemaat kita ya. Ada yang talentanya mengajar, ada yang talentanya main musik, ada yang talentanya bernyanyi, ada yang talentanya membaca not, ada juga yang talentanya menjadi dirihen, dan lain sebagainya. Begitu banyak talenta-talenta yang bisa Bapak Ibu Saudara dan juga saya kembangkan. Pertanyaannya adalah sudah sejauh mana? Sudah sejauh mana kita menyambut, merespon talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Talenta yang baik itu kita harus berikan, kita harus kembangkan, kita harus persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi? Siapa yang akan mengembangkan gereja kita, jemaat kita kalau bukan dari diri kita? Dari diri Bapak Ibu Saudara yang ada, yang tergabung di dalam jemaat kita saat ini. Benar, sekarang kita ada dalam masa-masa
isolasi diri, mandiri, tinggal di rumah. Bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah pun di rumah. Bekerja di rumah, tapi juga bekerja dengan hati. Hati kita yang tulus, hati kita yang bersih, hati kita yang murni untuk mau melayani Tuhan. Beribadah di rumah, talenta-talenta itu juga bisa disalurkan. Ada dari anak-anak GP yang tergabung di dalam kepanitiaan multimedia. Ya, ada anak-anak juga dari GP atau juga dari para ibunya, kaum ibunya juga yang mengajar PA dan PT. Mereka juga mengadakan ibadah online untuk ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT juga di rumah. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Meskipun saat ini kita belum ada kesempatan untuk bertatap muka, tetapi kita tetap dipersatukan oleh Tuhan. Dari tempat-tempat yang berbeda, dari rumah-rumah yang berbeda, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang lain? Yang merasa bahwa saya ini sebenarnya ada loh talenta saya. Saya ini ada loh potensi saya, ada bakat saya. Tapi ternyata saya belum memberikan yang maksimal untuk Tuhan. Ternyata setelah saya renungkan, saya belum memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karunia dan talenta yang saya punya itu ya sebatas hanya untuk saya sendiri. Melalui firman Tuhan ini kita dipanggil, kita digugah untuk tidak seperti Musa yang mengatakan bahwa dia tidak pandai bicara, dia tidak bisa apa-apa, tetapi Tuhan memperlengkapi itu semua. Kita pun seperti itu. Kita akan diperlengkapi oleh Tuhan ketika kita mau memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Belum ada kata terlambat bagi kita. Belum ada kata terlambat bagi kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik itu untuk Tuhan. Sebab pelayanan itu juga adalah milik Tuhan. Amin. Saat teduh selesai.